Gacha Pecel di sini, nah kali ini kita akan bahas satu karakter yang cukup underrated, padahal dia adalah salah satu karakter favorit saya, yaitu musisi kita Sang Soul King Bro, yang sudah beberapa arc berjalan nih, tapi dia tidak lagi menjadi bintang seperti ketika di Whole Cake Island, yang menurut saya dialah MVP pada saat tersebut yang bahkan lebih berpengaruh dibandingkan babang nomor 4 kita alias Sanjay. Dan apakah ada keanehan lain yang belum terungkap dari satu sosok Brook ini, dan apakah juga dia akan berperan untuk saga terakhir nanti, terutama ketika melawan Gorosei? Yuk kita cerita bersama di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan buat para nakama baru juga di channel ini, bisa langsung subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Dimana kita akan mulai video ini dari beberapa poin yang sangat mencurigakan terkait Brook yang sangat berhubungan dengan beberapa karakter kunci di serial One Piece ini. Mulai dari Magic Circle atau lingkaran sihir yang pertama kali kita lihat dari Gorosei itu, ternyata kita pernah melihat hal serupa ini sebelumnya, dan tentu saja itu adalah ketika Brook dilempar oleh Kuma ke sebuah pulau yang bernama Namakura. Ya, sedikit info singkat lah, Pulau Namakura ini memang dikenal jika mereka selalu melakukan ritual pemanggilan demon atau iblis yang katanya untuk memecahkan masalah di negerinya tersebut. Nah, jika ada bentukan yang sangat mirip dengan saat Gorosei datang alias ketika di-summon, yang apakah jangan-jangan sebenarnya mereka juga ingin memanggil Gorosei yang mungkin iblis-iblis ini dikenal sebagai hal baik di negeri tersebut. Dan yang lebih menarik lagi, ketika Brook datang, mereka menyebut jika ritual yang mereka lakukan sudah sukses, dan bahkan mereka menyebut Brook sebagai Satan, raja dari semua iblis. Yang bukankah ini sangat wadaw sekali? Yang sejujurnya ini bisa berarti dua hal nih. Pertama, apakah mungkin Satan asli atau mungkin disebut sebagai Demon King ini adalah sosok ilmu yang akan menjadi musuh di akhir dari serial One Piece nanti, yang bahkan dia juga adalah ketua dari Gorosei yang mereka semua para demon? Atau bahkan jangan-jangan Oda malah memforeshadowkan jika Brook akan menjadi sosok demon yang sangat kuat nanti, karena jangan lupa sebutan Brook adalah The Soul King, yang sangat cocok jika ternyata dia juga adalah seorang Demon King, yaitu Satan. Lalu yang kedua adalah saat Brook menggunakan kemampuan hipnotisnya di Fishman Island, itu pun kita diperlihatkan momen ikonik yang persis seperti Nika dari Luffy, bahkan ada di bulan juga, yang ini terjadi di chapter 635. Jadi apakah ada indikasi mencurigakan setidaknya kemampuan yang dimiliki oleh Brook ini? Dan juga jika itu adalah kemampuan hipnotis, bukankah Satan juga, atau mungkin di agama-agama dikenal sebagai setan lah ya, biar lebih mudah, bukankah mereka memang ditugaskan untuk menjerumuskan manusia, dalam kata lain yaitu menghipnotis? Ya, bukankah ini adalah satu hal yang sangat menarik sekali? Dan di bagian terakhir adalah kemampuan beku Brook dari pedangnya yang dia sebut sebagai Soul Solid ini, yang bukankah hal ini pula persis seperti kemampuan dari Bakotsu atau Saint Ethan Baron Finas Juro di perubahan hybridnya, karena dia pula bisa menyabot sesuatu tanpa benar-benar mengenainya, yang bahkan dia pula dapat membekukan musuhnya, yang kalau konsepnya sama seperti dengan Brook, maka itu adalah hawa beku yang dia ambil dari Underworld sebagai sosok yang sudah mati. Jangan lupa Bakotsu adalah kematian ya, dan Brook juga dikatakan dia bangkit dari kematian. Yang mungkinkah bentukan afterlife atau kehidupan setelah mati ini dapat diambil setidaknya untuk hawa dingin atau mungkin yang kita sebut sebagai Underworld tadi. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam terkait peran Brook juga, kita akan bahas dulu beberapa hal tentang Brook ini. Mulai dari dia adalah karakter tertua di topi jerami, yang jangan lupa juga dia sudah berusia 90 tahun dan dia juga seseorang yang sangat pintar dan berwawasan. Ya, selain dulunya dia adalah pemimpin dari pasukan kerajaan, dia pula pernah menjadi vice captain yang nantinya menjadi kapten dari bajak laut Rumbar. Tetapi satu hal yang cukup mencurigakan menurut saya adalah dari bajak laut Rumbar ini, kenapa mereka memiliki bentuk dan Jolly Roger kapal seperti kerbau tengkorak dengan tanduk yang bukankah cukup mirip dengan Saint Saturn? Tapi selain keanehan itu, kita juga masih belum tahu nih sampai sekarang siapakah sosok yang mengalahkan Brook di Florian Triangle ketika mereka semuanya masih hidup, atau dalam kata lain ketika dia masih berada di bajak laut Rumbar. Karena Brook pun berkata jika musuhnya sangat kuat dan mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Yang lagi-lagi perlu di-note ya, musuh mereka di Florian Triangle mereka menggunakan panah beracun. Yang lagi-lagi perlu diingat jika ini bukan Moria, karena untuk case dari Brook ini terjadi
dekade 50 tahun yang lalu sebelum kematian pertamanya, dan pada saat itu Brook masih berwujud manusia biasa dan bukan tengkorak pasca kemampuan dari Yomi Nominya aktif begitu saja. Yang kira-kira siapa ya sosok yang mengalahkan Brook 50 tahun yang lalu, yang bahkan semua nakama-nakamanya pun mati dengan sangat mengenaskan satu persatu di flashback yang sangat menyedihkan. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang Florian Triangle, bukankah ada hal unik juga nih yang masih belum terjawab terkait satu lokasi tersebut? Dan itu adalah monster besar yang kita bahkan sampai sekarang masih belum tahu apa. Bagaimana jika ternyata itu ada hubungan dengan Imu dan Gorosei? Karena lokasi yang dibuat mengerikan, tidak terjawab, dan dikatakan orang-orang menghilang dari tempat tersebut. Bukankah akan tidak aneh jika ternyata itu sebuah domain atau suatu area dari demon alias iblis? Bagaimana jika ada tempat lagi semacam ritual yang terjadi khusus oleh para iblis di Florian Triangle tersebut? Dan bukankah pada saat itu juga sempat ramai nih satu teori yang berkata yang jangan-jangan lokasi dari Lovetel bukanlah di daerah-daerah tidak terduga, melainkan di daerah Florian Triangle ini. Yang lagi-lagi, bukankah ini adalah suatu daerah yang belum terjamah walau sudah pernah dilewati oleh kru kita? Yang lagi-lagi, Moria dan Thriller itu hanyalah bagian dari Florian Triangle, dan Florian Triangle sendiri bukankah masih sangat misterius sampai sekarang? Karena kita juga tahu terdapat hal lain serupa yang lagi-lagi kalau kita ngomongin masalah kabut besar dan sangat tebal, yang itu pun menutupi satu hal misterius yang juga sama-sama dari era Void Century. Ya benar, dia adalah Zunisa, sebuah pulau hidup misterius yang terus tertutup kabut besar. Dan untuk sampai ke lokasi dari Zunisa ini atau ke sebuah pulau yang dikatakan yang bernama Zou dan memiliki negeri bernama Mokomodu Kedom, untuk sampainya itu membutuhkan kartu yang disebut sebagai Fifth Card, yang bukankah jika monster dari Florian Triangle yang kita lihat juga yang memiliki ukuran sangat besar sekali, jangan-jangan itu pula yang akhirnya menciptakan kabut sangat tebal sekali di daerah Florian Triangle? Yang lagi-lagi, bukankah ini akan menjadi satu alasan yang sangat masuk akal kenapa daerah ini sangat tidak terjamah? Yang bukankah lagi jika ternyata itu adalah ulah dari kemampuan Imu, Demon, Gorosei? Lagi-lagi sangat masuk akal jika kita membahas teori tadi, apakah jangan-jangan Lovetel terletak di Florian Triangle ini? Tapi lagi-lagi bukan itulah yang ingin kita bahas di video ini, karena kita fokusnya hanya untuk ke bagian Brook saja. Serta saya memiliki satu referensi menarik nih dari karya Stephen King yang disebut sebagai kru tengkorak atau skeleton crew, di mana salah satu koleksinya adalah monyet yang menggunakan simbal. Dan bukankah ini adalah jurus yang baru saja Luffy gunakan kepada Saturn dan Kizaru? Nah, apa itu simbal ini? Yang bukankah itu adalah alat musik atau dalam kata lain sebuah suara? Di mana musik atau suara sendiri adalah hal-hal yang sangat relevan dan sangat penting sekali di serial One Piece, seperti lagu Sake Binks nih yang digadang-gadangkan menjadi lagu sangat penting untuk sampai ke Pulau Lovetel, serta yang paling baru adalah detak jantung dari Luffy yang disebut sebagai Drums of Liberation. Lagi-lagi musik ini menjadi satu instrumen yang sangat penting di serial One Piece, dan Brook adalah seorang musisi yang notabene dia ini pemusik yang menciptakan lagu dan suara, yang bahkan lagunya sendiri dapat menghipnotis orang yang sudah kita bahas di bagian awal tadi. Dan dengan musik itu, dia bahkan bisa mengontrol jiwa dirinya atau bahkan jiwa orang lain, yang pastinya ini juga akan ada hubungan dengan frekuensi suara yang dia kontrol dari musiknya. Lagi-lagi, core atau inti dari buah iblis Brook yaitu Yomi adalah soul atau jiwanya ini kan. Nah, dan menariknya dari musik atau frekuensi suara ini, bukankah terdapat satu hal yang lagi-lagi berhubungan dengan dunia spiritual, atau ini bisa kita hubungkan ketika membahas iblis alias demon. Mungkin buat kalian nih para penikmat horor terutama luar negeri pasti udah sangat familiar sekali ketika para pemburunya yang suka menggunakan media suara untuk bisa berkomunikasi, dan salah satu caranya adalah dengan mengontrol frekuensinya agar dapat sesuai dengan iblis dalam tanda kutip yang dikatakan oleh mereka. Tapi mungkin di negeri kita mah nggak usah lah ya, ada Teh Risa yang bisa langsung komunikasi. Nah, bagaimana jika demon frekuensi ini dapat berurai dengan kemampuan musik dan jiwa underworldnya? Karena bukankah Lucifer juga disebut sebagai seorang musisi di surga sana yang dalam sebuah kisahnya? Ya, jangan lupa Lucifer adalah the fallen angel yang awalnya dia seorang malaikat. Bagaimana jika kemampuan Brook inilah nantinya yang dapat menjangkau demon atau iblis dari Gorosei, dan dialah yang bisa membantu nakama lainnya untuk setidaknya memberikan luka kepada Gorosei. Ya, mungkin ini mirip lah seperti di Whole Cake Island, di mana Brook bisa meratakan para monster catur Big Mom yang terbuat dari jiwa. Karena lagi-lagi Brook adalah sang raja jiwa atau mungkin disebut sebagai the Soul King. Nah, bagaimana jika yang kita bahas di
bagian awal tadi, Brook yang disebut sebagai Demon King oleh Rakit Namakura bisa menjadi foreshadow, dan dia juga akan menjadi MVP penting untuk ya kalau tidak mengalahkan, setidaknya membantu melukai para Gorosei. Lagi-lagi terkait kemampuan regenerasi ini, bukankah sangat identik dengan demon-demon yang ada di berbagai serial shonen? Dan Brook sejak Whole Cake Island, dia bahkan menurut saya belum beraksi yang cukup banyak lagi loh di arc selanjutnya. Karena ketika di Wano Kuni, dia cuma menjadi support untuk Robin saja ketika melawan Tante Black Maria, dan sekarang di Pulau Egghead, dia cuma bikin es untuk membawa Sunny ke daerah belakang. Yang selain itu, dia tidak ada peran yang lebih signifikan lagi terakhir ketika di Whole Cake Island. Jadi saya berharap Brook dengan kemampuan jiwanya yang juga disebut sebagai Soul King dan banyak dihubungkan dengan hal-hal iblis lain seperti Dima, dunia Underworld, dan bahkan disebut sebagai Satan tadi, apakah ini akan menjadi kunci penting untuk dapat melawan atau bahkan melukai Gorosei? Yang kira-kira kalau menurut kalian seperti apa? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan kebetulan juga karena kita sedang membahas Brook, buat kalian juga nih fanboy musisi mesum kita, kami juga ada loh artikel spesial dari Brook sang Soul King dengan desain yang wadaw ini. Cocok banget lah buat kamu yang wibu tapi nggak mau dipanggil wibu. Lagi-lagi di batch awal dari produk ini hanya akan kami rilis untuk 20 pieces saja, dan kalian bisa gunakan kode berikut DNMM Brook untuk mendapatkan potongan sampai 25.000. Nah yuk buruan, kalau kode voucher sudah tidak bisa, berarti limitnya sudah habis oleh nakama yang lain. Nah buat kalian yang ingin, bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.